di suatu room Zoom gitu untuk menentukan suatu karakteristik tanah yang sebenarnya kita nggak kunjungi gitu. Halo Sobat Sailor, kembali lagi dalam channel Gamatala di acara Gamatala Ngobrol Santai. Kita akan kembali membahas terkait dengan SDG. Kalau di video sebelumnya kita membahas SDG secara offline atau versi offline, kita kali ini akan membahas SDG versi online. Bersama dengan narasumber kita ada Bang Nuk, Kak Pandan, dan Kak Jona. Halo Bang Nuk, Kak Pandan, dan Kak Jona. Gimana nih Kak, Bang kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kalau sekarang lagi pada sibuk apa nih abang dan kakak? Semester akhir kan. Oh iya Kak, jadi kebetulan kemarin Gamatara itu sudah mengadakan Q&A dan banyak pertanyaan menarik dari sailor muda nih Kak yang menanyakan terkait dengan SDG gitu. Nah mungkin kita bisa bahas di sini untuk terkait dengan SDG. Nah kalau menurut abang dan kakak kira-kira itu apa SDG? Untuk SDG itu adalah self judgment test, di mana self judgment test ini adalah salah satu bentuk perlombaan yang ada di jurusan ilmu tanah, yang mana cabang perlombaan ini membahas bagaimana kita mengklasifikasikan tanah, dan di situ kita dapat meneliti tentang morfologi tanah di dalamnya beserta sifat-sifat kimianya. Setelah itu baru itu didapatkan data yang mana mendapatkan profil-profil tanah yang ada di profil yang ditentukan. Iya, jadi intinya SDG itu mengklasifikasikan tanah ya, Bang. Oh ya, kalau yang versi online ini kira-kira kriteria dan syaratnya itu apa aja ya, Bang Kak? Tapi kalau misalkan yang versi online sama versi offline itu persyaratannya beda sedikit sih. Jadi kalau misalkan online itu kan kita lewat Zoom gitu, jadi nggak secara langsung kita melihat profil. Jadi paling cuma dibutuhkan kalau misalkan kita itu mahasiswa ilmu tanah yang aktif gitu. Syaratnya cuma itu. Ya kalau itu kan untuk pesertanya ya Kak. Kalau misalkan waktunya gimana Kak? Kira-kira kapan sih SDG itu diadakan dan kira-kira di mana biasanya diadakan SDG? Kalau SDG ya biasanya kan ada nih himpunan-himpunan ilmu tanah dari berbagai universitas. Nah biasanya kalau mereka ada acara nasional kayak contoh dari IPB itu biasanya ada acara soil fest. Nah kalau ada acara soil fest itu biasanya ada soil judging contest. Tapi sepertinya kalau misalkan di tahun kemarin belum ada. Mungkin tambahan sedikit untuk perlombaan kapan waktunya itu dekat-dekat ini memang ada perlombaan dari Balai Penelitian Tanah, di mana itu kan memperingati nanti ada World Soil Day. Nah, di mana di situ nanti dari Balai Penelitian Tanah sendiri itu mengadakan lomba yang memang nanti berbasis online. Gitu. Oh ya, jadi untuk sailor juga nih info, ternyata ada pembukaan lomba lagi nih dari SDG gitu. Nah, tadi terkait dengan syarat dan kriterianya udah ya Bang Kak. Kira-kira kalau dari kakak dan abang ini motivasi untuk mengikuti SDG itu apa gitu? Waktu zamannya kakak itu dan abang? Ya kalau untuk motivasinya itu kan saya kira sama ya untuk para anggota yang ikutin SDG. Yang pertama ya kita pasti nambahin pengetahuan gitu, karena kita tahu sendiri tanah kita kan berbagai jenis nih, beragam banget gitu. Kalau kita mengikuti SDG kita secara tidak langsung akan tahu nih gimana karakteristik tanah di sana, sifatnya bagaimana, kemudian tekstur, warna segala macam, untuk cocoknya ditanami dengan tanaman apa, seperti itu. Jadi kurang lebih kalau motivasi seperti itu sih. Ya intinya adalah motivasinya untuk menambah wawasan gitu ya, karena kan mahasiswa juga perlu banyak wawasan gitu. Terus kalau untuk perlombaan SDG itu sendiri, dari persiapannya, dari jurusan atau persiap dari kakak-kakak dan abang-abang ini apa nih untuk persiapan lombanya? Kalau untuk persiapan ya memang sempat kemarin itu ada bimbingan sama dosen pembimbing kita, itu dari Pak Fandi. Sempat beberapa hari itu kita dibimbing sama Bu Ini juga dan Pak Andi tentang bagaimana karakteristik yang memang tanah yang akan kita lombakan. Contoh kemarin kan kita ikut di Soil Festival IPB, jadi dijelaskan tanah IPB itu seperti ini gitu. Di dalamnya gitu. Jadi memang untuk mentor ini atau untuk membimbing ini apakah itu wajib Kak dari syarat-syarat tertentu yang di SDG itu?
Eh, kalau sebenarnya wajib nggak wajib sih, tapi kalau bisa memang pembimbing itu diperlukan untuk gimana kita lebih mengetahui gitu loh. Dari pembimbing ini kan biasanya kayak Pak Fandi itu ilmunya kan luas tentang bagaimana karakteristik tanah yang memang seperti yang ada di Aceh dan lain-lain itu kan Pak Fandi cukup menguasai. Ya, jadi membutuhkan mentor atau pembimbing supaya lebih jelas lagi gitu ya, lebih Iya. tepat itu kan. Nah, kalau tadi untuk mentornya itu kita disarankan untuk ada mentor atau pembimbing gitu kan ya. Kalau untuk kira-kira waktu persiapannya itu berapa lama nih Kak, Bang? Kalau misalkan untuk waktu persiapan kan biasanya kalau lomba-lomba itu ada sounding ya. Jadi Ini kayak soundingnya. ada soundingnya kapan nih akan diselenggarakan. Jadi kalau bisa kalau kita dapat info sounding itu langsung kita share. Jadi dari persiapan dari kitanya ada mulai dari persiapan tim, terus mentornya siapa, apa-apa yang perlu dipelajari. Itu ya kalau misalkan paling sedikit sih harusnya seminggu. Tapi karena kemarin tuh mepet-mepet gitu jadi kadang nggak maksimal persiapannya. Ya, kalau untuk persiapan tuh lebih lama lebih bagus ya, karena kita membutuhkan data itu banyak. Kemudian karena kita kan nggak terjun langsung nih ke lokasi, kita butuh riset dari peneliti-peneliti terdahulu gitu mengenai gimana kondisi di sana. Kemudian untuk data yang mungkin lokasinya nggak jauh gitu, nggak jauh dari tempat lokasi itu. Untuk makanya mentor dibutuhkan itu kan biar kita nggak melebar kemana-mana gitu. Jadi langsung diarahkan, oh misalkan lokasinya di sini, jadi kalian harus mencari data ini di daerah ini coba dicari, jadi begitu. Ya, jadi untuk persiapan ini lebih ke mentor dan juga persiapan dari kakak dan abang sendiri gitu untuk mempelajari dari jurnal-jurnal ataupun riset-riset sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang maksimal ataupun tentang persaingan ini, pasti ini ya Kak, ada lawan ataupun persaingannya gitu kan di SIP ini. Nah, kira-kira kalau menurut abang dan kakak ini gimana nih teman-teman yang lain dari univ lain terkait dengan persaingan ini, persiapannya gitu? Kalau untuk persaingan ya, saya kira semua untuk mahasiswa ilmu tanah pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau persaingan ya memang ketat gitu, karena ini bidang kita gitu, nggak mungkin kita nggak menguasai gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kita kan juga membutuhkan data segala macam. Misalkan nih perlombaan ada di daerah mana, mungkin kan ada dari mahasiswa dari universitas sana menguasai karakteristik tanah di sana, kemudian di daerah B kita misalkan kayak gitu, mereka menguasai di daerah sana. Jadi kalau untuk persaingan ya lumayan ketat gitu, karena mereka juga menguasai banget untuk ilmu-ilmunya gitu. Oke Kak, kalau untuk persaingannya sangat ketat ya. Nah mungkin dari kakak dan abang nih boleh ceritain atau boleh kasih gambaran spill dikit lah pengalamannya waktu ikut SCG gitu di mana kemarin itu Kak, Bang? Festival. Oh ya di Soil Festival tuh. Gimana pengalamannya? Iya, yang diadakan ini. Pengalaman menarik Kak atau apa gitu? Boleh diceritain buat Soiler gitu. Ada yang pengalaman menarik aja lah. Pengalaman menarik. Ya kalau untuk pengalaman menarik ya, karena kita kan menemukan karakteristik tanah baru ya, itu pasti menarik gitu. Jadi kita mengulik lagi gitu, gimana sih karakteristik tanah di sana, untuk kriterianya gimana. Jadi kita lebih detail gitu untuk mengklasifikasi. Kalau kita di sini kan tahu ya karakteristik umumnya di sini adalah multisol gitu. Kita tahu misalkan teksturnya begini, kemudian konsistensinya begini segala macam. Kalau di sana kita harus benar-benar teliti untuk menilai gimana sih karakteristiknya, karena kita kan cuma ditampilkan video, cuman dengan audio disebutkan untuk teksturnya seperti ini gitu. Jadi kita harus memang harus textbook gitu, bukan textbook tapi memang harus butuh untuk ilmu yang lebih gitu. Iya, untuk yang lebih ya. Kalau misalkan ini kan kalau itu juga sebagai pengalaman yang secara SCG-nya ya. Kalau misalkan pengalaman online-nya nih kan pasti menarik ya. Lomba SCG tapi online gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana dari abang dan kakak? Kalau dari saya sih lomba SCG online itu kayak lebih menantang gitu loh. Kita kan nggak tahu lokasinya, nggak tahu tempatnya, tapi kita bertemu di suatu room Zoom gitu untuk menentukan suatu karakteristik tanah yang sebenarnya kita nggak kunjungi gitu, lebih menantang. Terus kayak kalau waktu kemarin waktu lomba BBSDLP yang World Fair Day itu kita itu ada yel-yel. Nah yel-yelnya tuh kayak kan kita ada 2 tim, jadi satu timnya langsung yel-yel gitu. Sebenarnya
Kalau misalkan dibilang have fun banget sih kalau misalkan di YOLO itu. Ya, jadi untuk YOLO ini juga menambah relasi juga ya. Iya. Oh ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu terkait dengan perbedaan nih antara SCG online dengan offline. Tadi kan kalau udah disebut nih pengalamannya karena lewat Zoom gitu kan. Nah, ada nggak sih perbedaan yang lebih spesifik gitu antara online dan offline gitu? Kak Den, silakan. Kalau perbedaannya lebih ke feeling kita ya sih, gimana kita di lapang sama kita di depan komputer. Kan kita yang pernah lah beberapa mahasiswa di sini juga kan praktikum di lapang bagaimana. Nah, contoh aja yang memilih tanah ya. Kita memilih tanah, kita bisa merasakan gitu gimana konsistensi ataupun tekstur ya. Tapi kalau di online kita melihat tanahnya di film sama orang lain, kita rasainnya apa. Mungkin perbedaannya cukup signifikan di gimana kita bisa merasakan atmosfer di perlombaan itu. Jadi karena kalau kita online tuh hanya melihat video orang yang Video dan melakukan analisis, itu, kan? ya yang menganalisis Analisis dan data gitu ya. Jadi tinggal dijabarin kayak misalnya tekstur, lihat nih kayak mana. Mereka cuma nyebutin definisinya, kita cari definisi ini masuk kemana sih, gitu aja. Ya, tanpa kita merasakan gimana sih rasanya kalau kita bisa di lapangan. Oh, kasarnya sekian persen nih kira-kira, kemudian Jadi lihatnya segini. segini gitu. Kalau kita secara online kan kita cuma nanteng di depan komputer, kita diem aja. Cuman kita mencatat gimana sih karakteristiknya gimana gitu. Kita tulis, kemudian kita kalau ada lihatnya segini gini kita mungkin masuk ke sini gitu. Jadinya itu sih yang paling menjadi pembeda ya. Iya. Kalau misalkan dari itu tadi yang kata Kak Jana itu kan pembeda gitu, apakah itu juga menjadi kendala gitu? Dan kira-kira kalau online ini kendalanya apa aja sih? Kayak soil jogging contest online gitu kan? Sinyal. Iya, yang utama itu pasti koneksi sih. Yang pertama itu karena ya kita kuliah gimana sih kuliah online gitu. Kalau misalkan sinyal tidak memadai, itu gambar akan pecah, kemudian akan terpatah-patah, kemudian suara akan melambat gitu. Itu yang menjadikan konsentrasi kita tuh buyar gitu. Yang udah kita susun segala macam, kita hanya tinggal melihat video, kemudian ada kendala jaringan kayak gitu, itu langsung pecah gitu loh. Ini tadi apa. Kalau misalkan udah ketinggalan nih, yang pertama kita nanti tekstur, tapi tekstur udah ketinggalan langsung ke struktur gitu, itu akan pecah gitu. Iya, jadi untuk kendalanya lebih ke sinyal ya. Kalau dari abang dan kakak ada kendala lain? Dan Mungkin lebih susah aja loh buat nentuin, Nggak merasakan sendiri. tidak merasakannya. tidak merasakan sendiri, karena beberapa analisis di situ kan harusnya memang kita analisis sendiri gitu. Jadi di lapang kita langsung analisis. Tapi kalau di sini udah disediakan data, memang lebih mudah, tapi ya feel yang kita dapatkan itu lebih gak ada gitu. Iya, jadi seperti itu. Nah, ya mungkin untuk sharing-sharingnya cukup sekian ya Kak. Nah, untuk yang terakhir itu bagian closing statement gitu dari abang dan kakak. Nih, kira-kira ada pesan nggak untuk soiler yang mungkin nanti akan mengikuti SCG selanjutnya? Silakan disampaikan dari Bang Lut. Jadi seperti aja. Oh iya, jadi Kak dari Kak Jana. Oke, untuk pesannya ya, silakan coba aja dulu gitu. Untuk hasilnya, untuk untuk gimana ya, kita coba dulu gitu. Menang kalahnya itu nanti, yang penting kita nambah pengalaman gitu. Karena dari situ kita bisa melihat nih, walaupun kita nggak ke sana, kita tuh tahu gitu. Setidaknya ternyata karakteristik tanahnya tuh begini gitu. Kalau dari saya sih gitu. Tambahin ya, kalau misalkan kita ikut lomba-lomba itu lebih dimantengin lagi persiapannya. Jadi kalau misalkan kita melakukan persiapan matang, kita itu kayak di hari hanya nanti bakal ternyata ini yang saya pelajari kemarin keluar gitu. Jadi persiapannya harus dilebihkan, terus mempersiapkan nggak cuma persiapan materi tapi persiapan mental juga, dari persiapan diri sendiri, terus timnya gimana. Kalau dari saya lebih tambahan, gimana kalian bisa nyari channel lomba itu. Jadi kayak kalian tuh udah memastikan gitu loh, lomba-lomba di tahun 2022 contohnya. 2022 itu kalian cak-cakan ada bulan Oktober mungkin World Holiday, bulan November World Holiday, kemudian Soul Festival Oktober atau acara mana itu. Nah jadi di situ kalian udah bentuk gimana tim
sebelum hari itu terjadi itu kalian udah belajar jauh-jauh hari. Gimana caranya kalian mentor hamin 3 bulan ataupun 1 bulan, gimana caranya matengin itu sampai ke hari kalian lomba. Jadi intinya untuk mencari informasinya, dan setelah mencari informasi, dapat informasinya, dipersiapkan lebih matang gitu, dan terus mencoba gitu ya. Jadi Soiler ingat terus pesan dan kesan dari abang dan kakaknya ketika mau mengikuti lomba atau ketika ingin mengikuti kontes gitu, maka kita harus mempersiapkan dan juga harus tetap optimis gitu, terus optimis bahwa kita bisa untuk meraih juara juga gitu. Nah mungkin kita cukupkan untuk sharing-sharingnya. Terima kasih kepada narasumber Bang Nuk, Kak Panda, dan Kak Jona yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama Soiler. Dan mungkin ada closing statement dari saya untuk Soiler muda, terus menempa diri tanpa nanti dan tanpa pasti. Oke, buat teman-teman Soiler, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Gamatala, karena nanti akan ada video selanjutnya yang lebih menarik seputar dunia perilmu tanahan. Oke, sekian dari kami. Dah.